Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Mengiringi mentari yang terbit di pagi hari ini, menemani rembulan yang akan kembali ke peraduan, menyapa sepasang jiwa, orang tua perindu surga yang akan menitipkan buah hatinya di pondok tercinta. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami sampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak, Ibu, orang tua, wali santri di pondok yang kita cintai di Ma'had Abu Hurairah Mataram. Sungguh tak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan atas pertemuan hari ini kecuali rasa syukur kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas pertemuan yang sungguh sangat kita rindukan. Semoga pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita keluarga besar Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umatnya yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir kelak. Yang kami hormati Mudir Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, Wakil Mudir Bidang Akademik dan Kepondokan, Wakil Mudir Bidang Keuangan, Humas dan Dakwah, beserta semua jajaran kepala bidang, kepala sekolah, kepala asrama, kepala departemen, dan semua unsur pimpinan yang ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram, beserta semua rekan-rekan kami, para ustadz-ustadzah, dewan guru yang merupakan tim pengajar di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Demikian pula yang kami hormati para orang tua, bapak, ibu yang telah meluangkan waktu hadir di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara yang sungguh sangat kita rindukan ini. Khassatan li sahibai al-fadilah al-syekh al-doktor Arif As-Saj'an Al-Utsaimin, Syekh Dr. Ibrahim Al-Harbi hafizahumullah ta'ala wa ra'ah, dan khusus ucapan kepada dua tamu yang sungguh sangat istimewa di pagi hari ini, yaitu Syekh Dr. Arif As-Saj'an Al-Utsaimin dan Syekh Ibrahim Al-Harbi, dua pengajar di Universitas Ummul Qura di Mekah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, yang berkesempatan duduk bersama kita di pagi hari ini. Semoga kehadiran beliau adalah keberkahan bagi kita di majelis ini. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, agenda acara kita pada hari ini yaitu pembukaan, kemudian tilawah santri yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ananda kami Yahya Abdan Syakura, kemudian sambutan sekaligus paparan dari Mudir Pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Fakhruddin Abdurrahman LC MPD. Selanjutnya sambutan dari perwakilan wali santri yang dalam hal ini kami mohon kesediaan dan kelapangan Bapak Dr. Ismail Toyib MPD. Kemudian serah terima secara simbolis santri baru kepada pihak Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang dalam hal ini kami mohon kelapangan dan kesediaan Bapak Sanafia SPD MPD
yaitu wali santri dari Ananda Naila Putri Sanina SMA Putri. Selanjutnya, acara berikutnya nanti adalah kita dengarkan bersama penggalan-penggalan mutiara nasihat yang akan disampaikan oleh Syekh, dan semoga beliau lapang untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita di pagi hari yang berbahagia ini. Terakhir adalah ramatama interaktif, dan kami akan mendengarkan masukan-masukan, kami akan menerima mungkin informasi-informasi yang konstruktif yang mungkin akan membangun dan membawa pondok kita tercinta ini ke arah yang lebih maju dan lebih baik lagi. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mari bersama kita mendengarkan pembacaan tilawah Al-Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ananda kami Yahya Abdan Syakura, siswa kelas 7 program dinia Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun.
kepada Anda Yahya Abdan Syakura disampaikan jazakumullahu khairan. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan dan pemaparan dari pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadil Ustaz Fakhruddin Abdurrahman LC MPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Yang saya muliakan Fadilatul Syekh Dr. Ibrahim Al-Harbi hafizahullah ta'ala, beliau dosen tarbiyah di Universitas Ummul Qura. Yang saya muliakan juga Fadilatul Syekh Dr. Arif Al-Usaidi hafizahullah ta'ala, beliau keahlian beliau di bidang bahasa, dosen bahasa di Universitas Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah. Yang saya muliakan seluruh wali santri dengan berbagai macam profesi, ada yang tokoh pemerintahan, ada yang tokoh agama, tokoh pendidikan. Yang saya hafal namanya cuma beberapa orang saja, saya mohon maaf. Seperti misalnya Pak Dr. Ismail Qayyid. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu nama-nama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Yang saya muliakan Ketua Komite Wali Santri Ponpes Abu Hurairah Mataram. Yang saya muliakan juga para unsur pimpinan yayasan dan pimpinan Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Astagfirullahaladzim syekhana atakallam bil lughatil Indonesia mamahum karena aksaruhum la yafhamuna al-arabiyyah. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir mendukung acara ini. Acara, kalau saya istilahkan, rebut parang, menyatukan langkah guna kebaikan pendidikan putra dan putri kita di pondok pesantren ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, dalam menjawab tantangan zaman yang semakin sulit dengan semakin beragamnya sendi-sendi kehidupan, semakin sulit dan beragamnya tantangan-tantangan yang kita hadapi, Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram sesuai dengan visi dan misinya berupaya untuk mengembangkan sumber daya yang ada di pondok pesantren ini. Di antaranya mengadakan pembekalan untuk para guru-guru kita, untuk para pendidik dan tenaga kependidikan secara umum. Dan kami juga sudah menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Universitas Islam Madinah, Jamiah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, dengan terakreditasinya pondok kita ini oleh Universitas Islam Madinah. Dan kita adalah pondok yang paling pertama mendapatkan akreditasi di Lombok ini dari Universitas Islam Madinah. Semoga juga hubungan yang lebih dekat dengan Universitas Ummul Qura di Mekah bisa terwujud dengan kehadiran kedua guru kita, syekh kita,
pada kesempatan kali ini. Yang sesuai dengan hasil pembicaraan kami kemarin, beliau berdua akan ikut mengupgrade kemampuan para guru di Ponpes Abu Hurairah Mataram ini. Dari sisi fasilitas fisik, kami juga tengah membangun 3 gedung. Satu di Fulde sana, di Lawata, satu di Pondok Putra, dan satu di Pondok Putri, yang kira-kira semuanya menghabiskan anggaran lebih dari 3 miliar rupiah. Itu semua dari hasil tabungan atau sisa-sisa infak bulanan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bukan dari bantuan luar negeri. Jadi saya yakinkan bapak ibu sekalian bahwasanya infak bulanan yang bapak ibu bayarkan sebagiannya mengalir ke gedung-gedung ini, yang itu adalah amal jariah bapak ibu sekalian, bukan amalan kami. Bapak ibu sekalian paling tidak punya barangkali ya 1 cm, 2 cm, mungkin 1 meter, 2 meter. Saya tidak bisa membaginya pada saat ini. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, begitu pula kami terus berupaya untuk mengupgrade kenyamanan santri dan santriwati kita dalam belajar dengan melengkapi fasilitas AC di ruangan-ruangan kelas, terutama di Putra. Mudah-mudahan di Putra, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan listrik ini bisa dinaikkan lagi tegangannya dan ada anggaran untuk membeli AC, bisa jadi di Putra kami akan pasangkan AC semuanya di kelas-kelas. Kami juga berupaya untuk mengadakan meja-meja kecil untuk belajar mandiri para santri dan santriwati kita di malam hari, sore hari. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, tempat kita di pondok ini sempit. Tidak ada ruangan khusus untuk belajar mandiri. Santriwati kita belajar mandirinya di kamar. Bahkan ada yang belajar di lapangan basket, di bawah pohon. Tapi saya yakin, jika semuanya dilakukan dengan penuh keikhlasan, penuh konsentrasi, pelajaran itu akan masuk dan menempel dalam benak-benak mereka semua. Selain itu, kami juga tetap berjuang dan berikhtiar melindungi santri dari pengaruh buruk keterbukaan zaman dan media sosial pada era kita ini. Itulah mengapa kami tidak mengizinkan santri dan santriwati kita membawa HP ke pondok ini. Kami ingin mereka konsentrasi belajar, tidak main HP terus, tidak terganggu dengan HP. Kami ingin mereka bergaul dengan teman-temannya face to face, yang dengannya kami dapat mempertahankan, menanam karakter keislaman yang di era kita ini sudah mulai asing di tengah masyarakat. Harapan kami bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerjasama kita antara pondok dengan wali santri meningkat. Kami tentu saja sangat mendukung cita-cita bapak-bapak, ibu-ibu untuk menjadikan putra-putri bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang punya kemampuan bersaing di tengah masyarakat kita saat ini. Namun kami sangat berharap dukungan dari bapak ibu, baik dukungan moral maupun materi. Bapak ibu, patut kita sadari, keluarga adalah sekolah terbaik sebenarnya. Adapun pondok ini hanya bisa membantu hal-hal lain yang mungkin didapatkan secara minim di tengah keluarga karena beberapa faktor-faktor. Jika wali santri memutuskan membuka akses keburukan untuk putra dan putrinya, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. Pendidikan di pondok tidak akan berpengaruh banyak. Tapi jika wali santri juga memutuskan membenci pondok ini, maka bukan mustahil putra dan putri kita akan tumbuh besar di atas kebencian.
Pelajaran apa yang bisa diraih jika guru dan murid itu hubungannya didasari kebencian, didasari suudzon? Saya yakin tidak ada barokah dari pelajaran yang seperti ini, dari pembelajaran yang seperti ini. Oleh karena itu, para ulama kita selalu ketika mereka hendak menyampaikan pelajaran hadis, ada satu hadis yang terbiasa mereka riwayatkan pertama kali, yang disebut sebagai al-awaliyat. Rasulullah SAW bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Biasanya ini yang pertama disampaikan. Orang yang saling kasih mengasihani itu dikasihani oleh yang maha pengasih. Mari kita bangun rasa kasih sayang antara pondok pesantren dengan santrinya, antara pondok pesantren dengan wali santri, sehingga pendidikan kita di pondok ini didasari dengan kasih sayang. Kasih sayang bukan berarti tidak ada marah-marah, pasti ada marah-marahnya. Kasih sayang bukan berarti tidak ada hukuman-hukuman, pasti ada hukumannya. Karena memang hukuman dan marah-marah itu biasanya didasari dengan rasa kasih sayang, agar anak-anak kita ini bisa lurus akhlak. Kalau yang seperti ini kurang dukungan dari para wali santri, saya tidak tahu lagi bagaimana kami harus meluruskan akhlak-akhlak anak-anak didik kita. Terakhir, perkenankan saya menjawab beberapa keraguan, berita-berita sumir dan berita-berita simpang siur di luar sana. Pondok kita ini bukan yayasan profit oriented, bukan mencari keuntungan dan kekayaan pribadi, tidak. Di tengah-tengah isu pimpinan-pimpinan pondok pesantren bisa seenak perutnya mengelola keuangan, mengambil uang ini, mengambil uang itu, tidak ada batasan sama sekali. Kalau di pondok pesantren Abu Hurairah ini tidak. Saya terus terang kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, gaji saya cuma 5 juta berapa Pak? 5 juta, saya sampai lupa itu koma-komanya. Karena saya tidak pernah ngelihat itu jumlah amplopnya berapa itu. Belum dipotong ini, dipotong itu. Anak saya juga sekolah, di sini juga dipotong bapak-bapak ibu. Saya harus bayar. Bukan berarti saya pimpinan di sini tidak bayar SPP, bayar saya. Langsung dipotongkan oleh bendahara. Semua apa-apa yang ada di pondok yang bapak ibu bayar, saya bayar juga. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga isu yang berkembang di luar sana, kalau kita dapat bantuan per tahun, bantuan per bulan dari luar negeri. Mungkin ada isunya dari Arab Saudi, dari Kuwait, dari sana sini, tidak ada. Saya yakinkan bapak ibu semuanya bahwasanya biaya operasional pondok pesantren ini selain dari dana BOS yang kita dapat, dan itu sedikit, itu kita dapatkan dari infak bulanan bapak-bapak ibu sekalian. Selain dari itu tidak ada namanya uang dari luar negeri, kecuali bangunan-bangunan. Kalau masjid ini dibangun oleh keluarga Pak Muhammad Soleh Harahap, ini masjid yang megah ini. Kemudian gedung SD sebelah beliau juga yang bangun. Kemudian ini gedung yang di Putri ini dibangun oleh Syekh Dakhil, hafizahullah ta'ala, Abdul Aziz Ad-Dakhil. Sekarang beliau kepala kantor Perdana Menteri Kuwait, kalau tidak salah jabatannya sekarang itu. Cuman memang ya nggak ada sumbangan-sumbangan per bulan, itu nggak ada. Beliau pun bahkan agak sedikit sulit untuk menambah gedung. Jadi saya sekarang ini karena sudah beberapa tahun tidak dapat sumbangan gedung dari luar negeri untuk pondok ini, akhirnya saya sisihkan uang itu untuk bangun. Kalau tidak demikian, kita tidak akan mendapatkan fasilitas yang baik. Kita tidak bisa memperbaiki fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi sudah hampir kira-kira mungkin ada 3-4 tahun barangkali pondok pesantren Abu Hurairah tidak mendapat bangunan baru dari Kuwait. Jadi cuma itu saja. Kalaupun dapat bantuan bangunan itu, kita juga nombok. Pondok Putra, seingat saya dulu,
Dana yang turun itu cuma 1,8 miliar kalau tidak salah. Dana yang turun sumbangan dari Kuwait. Biaya bangunnya 2,6 apa 2,8 miliar. Jadi kami harus mencari sekitar kurang lebih 1 miliar untuk menyelesaikan dulu Pondok Putra. Jadi selalu yang namanya dana-dana bantuan itu pasti kurang. Bukan disunat, bukan dipotong, tidak. Akan tetapi memang ya namanya orang nyumbang ya seadanya. Kita kalau tidak pakai semacam proposal, kemudian harganya ditekan semurah-murahnya, orang sulit nyumbang. Sehingga kita buat proposal, biayanya ditekan. Akhirnya kami nombok sendiri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon kalau ada barangkali yang bicara-bicara kita dapat bantuan keuangan tiap bulan, nggak ada. Kemudian perlu bapak-bapak, ibu-ibu ketahui bahwasanya biaya operasional pondok pesantren ini tiap bulan itu lebih dari 1 miliar. Kita punya pegawai di sini 490-an orang. Biaya makan anak-anak itu lumayan, biaya listrik juga lumayan. Jadi 1 miliaran lebih kita keluarkan untuk operasional ini. Belum lagi kita juga punya program keringanan untuk santri yang tidak mampu dan berprestasi. Maksudnya tidak mampu dan berprestasi ini menjadi syarat yang dua-duanya ada. Kalau berprestasi saja dan orang tuanya mampu, mohon maaf, kami tidak kasih keringanan. Tapi kalau dia tidak mampu dan prestasinya nol, kadang-kadang kami juga merasa bagaimana ya, namanya uang-uang ini kan amanah dari bapak ibu, dipakai ke anak-anak yang barangkali ya kita ngelihatnya kurang berkenan di hati kita. Kami merasa berat untuk memberikan keringanan kepada anak-anak yang seperti ini, sehingga di formulir keringanan itu perlu ditulis jumlah hafalannya berapa, ranking berapa, semua ditulis di situ supaya kami bisa menimbang ini dikasih atau tidak anak ini. Jangan-jangan uang-uang bapak-bapak, ibu-ibu ini larinya ke tempat yang tidak ada pahalanya sama sekali nanti. Kami berharap uang-uang bapak-bapak, ibu-ibu ini larinya ke tempat-tempat yang mendatangkan pahala untuk bapak dan ibu. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya sampaikan bahwasanya keringanan yang kami berikan di tahun 2019 itu 780-an juta. Di tahun 2019 itu ya, mohon maaf, di tahun 2020 itu kami berikan sekitar 830-an juta. 930-an juta. Di tahun 2021 kemarin itu keringanannya meningkat drastis karena ada corona dan sebagainya, 1.200.000 juta. Kemudian yang agak miris bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunggakan itu sampai di tahun 2021-2022 ini tahun ajaran ini jumlahnya 1.212 juta sekian. Itu kira-kira 6% dari pemasukan pondok. Padahal kami kalau hitung-hitung anggaran di awal tahun ajaran itu berusaha menekan. Paling tidak tunggakan itu jangan sampai lewat dari 4%. 3-5% ya sudah. 5% itu sudah nyakit sekali. Tapi ini tunggakannya sudah sampai 6,7%, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami kelola keuangan ini memang harus ada RAB-nya, semua diperhitungkan. Tunggakan berapa, keringanan yang kami harus berikan berapa. Jadi alhamdulillah dengan cara seperti ini ada hasil yang kemudian nanti bapak-bapak, ibu-ibu akan lihat di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kelas-kelas yang kami upayakan di 1 tahun terakhir ini. Dan tahun depan kami akan terus membangun dengan uang-uang yang bapak ibu infakkan kepada Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Selain itu, Pondok Pesantren juga jelas harus mengabdi di tengah masyarakat. Banyak kegiatan sosial, pendidikan yang kami jalankan. Di antaranya setiap hari kami mengutus dai-dai ke utara sana, ke timur kadang-kadang,
kesana kemari. Itu butuh mobil, butuh bensin. Mereka mengajarkan masyarakat di pedalaman sana bagaimana agama yang benar. Begitu juga di tengah-tengah musibah gempa, musibah banjir yang melanda Pulau Lombok ini, kami juga berupaya untuk memberikan bantuan. Di antaranya ada sembako, ada huntara, ada juga jembatan yang dibangun oleh pondok pesantren atas nama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Semoga sekilas laporan saya di pertemuan yang mulia ini bisa mendapat tempat di hati bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sehingga meringankan bapak ibu sekalian untuk mendukung pondok pesantren ini secara moral maupun materi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan amal-amal soleh bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sebagai pemberat timbangan bapak ibu dan kita semuanya di akhirat kelak. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada Qur'an